Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Latria Astuti dari SMA Negeri 1 Guntur. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Berdasarkan penemuan beberapa prasasti tentang kerajaan ini, diketahui letak kerajaannya berada di wilayah Jawa Barat dengan pusat kerajaan di sekitar daerah Bogor. Berdasarkan prasasti Tugu, Purbacaraka memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara ada di daerah Bekasi. Adapun wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi daerah Banten, Jakarta, sampai perbatasan Cirebon, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pada masa pemerintahan Purnawarman, wilayah kekuasaan kerajaan ini hampir menguasai wilayah seluruh Jawa Barat. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-4 sampai 7 Masehi atau 358 Masehi, yaitu berdasarkan naskah Wangsakerta. Nama Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya negara atau kerajaan, sedangkan Taruma diambil dari nama tanaman yang tumbuh subur di tepi Sungai Citarum, yaitu tarum atau nila. Tanaman ini dulunya digunakan untuk pewarna benang tenun dan pengawet pakaian. Bukan hanya itu saja, tanaman ini juga merupakan komoditi ekspor terbesar dan sumber pendapatan terbesar di Kerajaan Tarumanegara. Kata tarum juga digunakan sebagai nama sungai di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum, sehingga diperkirakan letak kerajaan ini berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Secara garis besar, sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua, yaitu sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. Sumber dalam negeri. Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-4 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya. Adapun prasasti tersebut antara lain: A. Prasasti Kebun Kopi atau Tapak Gajah, B. Prasasti Tugu, C. Prasasti Cidanghyang atau Lebak atau Munjul, D. Prasasti Ciaruten, E. Prasasti Muara Cianten, dan F. Prasasti Jambu atau Koleangka. A. Prasasti Kebun Kopi atau Tapak Gajah. Lokasi prasasti ini di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Ditemukan pada awal abad ke-19 oleh Huppermans. Tertulis pada bongkahan andesit rata dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dinamakan prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam, sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, tulisan pada prasasti sulit untuk terbaca. Adapun isi dari prasasti Kebun Kopi adalah: di sini nampak sepasang telapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma, yang agung, dalam, dan kejayaan. Sumber lain mengungkapkan bahwa isinya dapat disimpulkan menjadi sebagai berikut. Telapak kaki seperti telapak kaki Airawata. Airawata adalah gajah kendaraan Dewa Indra. Inilah telapak kaki penguasa negara Taruma yang agung. B. Prasasti Tugu. Lokasinya terletak di Tugu, daerah Cilincing, DKI Jakarta, dekat perbatasan dengan daerah Bekasi. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Purnawarman dan ditemukan pada abad ke-10 Masehi. Ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Adapun isinya menyebutkan, dahulu sungai yang bernama Candrabaga telah disuruh gali oleh Maharaja Purnawarman. Maharaja yang mulia mempunyai lengan yang kuat. Setelah sampai ke istana kerajaan yang termasyhur, sungai dialirkan ke laut. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Purnawarman, prasasti Tugu adalah yang terlengkap, walaupun tidak menuliskan angka tahun.
Prasasti ini menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman. C. Prasasti Cidanghyang atau Lebak atau Munjul. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghyang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Karena itulah prasasti ini juga disebut Prasasti Cidanghyang atau Prasasti Munjul. Lokasinya masih in situ, ditemukan di tepi Sungai Cidanghyang. Prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Tampak keausan dan permukaan yang ditutupi lumut pada permukaan prasasti ini. Namun tulisan masih dapat dibaca. Isi prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Tubagus Rusyan dan diteliti pada tahun itu juga. Dalam prasasti ini disebutkan, inilah tanda keperwiraan yang mulia Purnawarman, baginda seorang raja yang agung dan gagah berani, baginda seorang raja dunia yang menjadi panji sekalian raja. D. Prasasti Ciaruten. Lokasi penemuannya di aliran Sungai Ciaruten, Desa Ciaruten, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Prasasti Ciaruten A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, terdiri atas 4 baris puisi India atau irama anustup, dan Prasasti Ciaruten B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Menurut juru kunci Prasasti Ciaruten, simbol raja yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter dan berbobot 8 ton. Adapun arti dari Prasasti Ciaruten adalah, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma atau Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. E. Prasasti Muara Cianten. Ditemukan di Kampung Muara Cianten, Desa Ciaruten, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, pada tahun 1864 oleh Hubermans dan beberapa tokoh lainnya. Prasasti ini berukuran sekitar 2,7 x 1,4 x 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Hingga saat ini isi prasasti ini belum dapat diungkap sebab menggunakan huruf sangka atau ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Awi dan Ciaruten B. F. Prasasti Jambu atau Koleangka. Ditemukan di Desa Parakan Muncung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, di sebuah perkebunan karet sading jambu pada masa kolonial Belanda oleh Jonathan Ridge yang diduga dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya. Tertulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Tulisan yang terdapat pada prasasti ini mempunyai arti gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma, dan yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Selain prasasti batu, ada juga kompleks percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat. Kompleks percandian yang diperkirakan merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara itu
terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Di kompleks tersebut kurang lebih terdapat 62 situs candi yang terletak di tengah-tengah sawah dan dekat permukiman penduduk. Selain itu juga ada beberapa arca seperti arca Wisnu Jibaya 1 dan 2 serta arca Raja Arsi. Sumber berita dari luar negeri. Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya Kerajaan Tarumanegara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan dari Fahin, penjelajah Cina, dalam bentuk buku dengan judul Fa Kuo-Ji, yang menyebutkan bahwa pada abad ke-5 di Djibouti banyak orang Brahmana dan animisme. Pada tahun 414 Masehi, Fahin datang ke Tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara dan singgah di Djibouti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535, utusan Tolomo telah datang dari sebelah selatan. Berita dinasti Tang juga menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669, utusan Tolomo telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa Kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Kehidupan politik Tarumanegara. Raja Purnawarman adalah raja yang paling berpengaruh dan disegani, baik oleh rakyat maupun musuhnya. Diperkirakan Purnawarman setidaknya telah berkuasa selama 22 tahun. Ia berhasil membawa Tarumanegara ke masa kejayaan dan berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Kehidupan beragama di Tarumanegara. Berdasarkan berita atau jurnal dari Fahin, di Tolomo atau Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni Hindu Siwa, Buddha, dan agama nenek moyang atau animisme. Rajanya memeluk agama Hindu. Sementara adanya 2 agama lain menunjukkan bahwa sikap toleransi beragama telah dijunjung tinggi di Tarumanegara. Agama yang dianut Purnawarman adalah agama Hindu Siwa, di mana kaum Brahmana memegang peranan penting dalam upacara. Sedangkan gambar telapak kaki Dewa Wisnu merupakan simbol, karena Dewa Wisnu pada umumnya dihormati sebagai dewa pelindung dunia. Kehidupan ekonomi Tarumanegara. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Ia bahkan membangun kanal atau parit untuk kepentingan perekonomian rakyatnya dan untuk menghindari bahaya banjir. Dari irigasi ini diketahui mata pencaharian rakyat Kerajaan Tarumanegara adalah bercocok tanam atau pertanian, peternakan, berburu binatang, dan perdagangan. Adapun komoditas yang diperdagangkan antara lain cula badak, perak, kulit penyu, tanaman nila, dan lain-lain. Untuk bidang pertanian, dalam prasasti Tugu diceritakan penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati yang ada di sisi timur dan barat ibu kota Sundapura. Kebijakan ini dipergunakan untuk keperluan pengairan tanah pertanian dan menghindari potensi banjir di ibu kota. Persembahan Purnawarman sebanyak 1000 ekor sapi kepada Brahmana sebagai upacara syukuran atas penggalian sungai ini juga bisa digambarkan sebagai bentuk pengelolaan binatang ternak yang cukup baik. Silsilah Kerajaan Tarumanegara. Jika diurutkan berdasarkan silsilah keluarga raja-raja yang pernah memegang tahta Tarumanegara, maka daftarnya adalah sebagai berikut. 1. Jaya Singawarman merupakan pendiri Tarumanegara. Ia adalah seorang Maharesi dari Salankayana di India
yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Gupta. Awalnya ia hanya meminta izin untuk membangun permukiman di sana. Namun permukiman tersebut menjadi kota besar dan merupakan cikal bakal Kerajaan Tarumanegara. 2. Dharmayawarman. 3. Purnawarman. Purnawarman adalah raja yang berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara ke masa keemasannya. Ia membangun ibu kota baru pada tahun 397 yang letaknya lebih dekat ke pantai dan diberi nama Sundapura. Nama Sunda sudah mulai digunakan pada masa ini sebagai sebutan yang lebih singkat untuk ibu kota kerajaan. Pustaka Nusantara menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Raja Tapura di daerah Telulada, Pandeglang hingga ke Purwalingga yang kemungkinan besar sekarang adalah Purbalingga, Jawa Tengah. Raja selanjutnya adalah Wisnuwarman. Raja kelima Indrawarman. 6. Candrawarman. Raja selanjutnya yang memerintah Tarumanegara adalah Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, Linggawarman, dan raja yang terakhir yaitu Tarusbawa. Tarusbawa adalah menantu Linggawarman yang menikah dengan Manase, putri dari Linggawarman. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Tarumanegara kemudian diganti menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Terhitung 3 abad berdiri kerajaan ini. Diperkirakan ada 2 faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Tarumanegara. 1. Serangan Sriwijaya pada tahun 650. Prasasti Kota Kapur menyatakan bahwa Dapuntayang Srijaya Nasa berupaya melancarkan serangan kepada bumi Jawa karena dianggap tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara dan Huling menjelang akhir abad ke-7 Masehi. Faktor kedua yaitu pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh. Naskah Wangsakerta, walaupun diragukan kebenarannya, menyatakan akhir kerajaan ini dengan cukup jelas. Dinyatakan Linggawarman yang berkuasa sejak tahun 666 banyak mendelegasikan kepemimpinannya kepada raja-raja kecil di daerah, sehingga kekuasaannya meningkat signifikan, terutama yang jauh dari ibu kota. Galuh yang lebih dekat dengan Cirebon memilih memisahkan diri dari Tarumanegara, sedangkan penerus Linggawarman yaitu Tarusbaya memilih mengubah kerajaan dengan nama Sunda. Demikian pemaparan materi dari saya tentang Kerajaan Tarumanegara. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.